Dimas itu merupakan anak kecil, korban kecelakaan, di mana pada saat itu dia bersama satu keluarganya sedang berada di perjalanan melewati jalan gunung dengan naik sepeda motor. Jadi, sepeda motor Dimas ini dihantam oleh sepeda motor lain dari sisi bagian kiri dengan posisi kecepatan sepeda motor penabraknya yang sangat tinggi, menghantam bebatuan-bebatuan itu. Dan saat roh Dimas ini keluar dari tubuhnya, ia tidak melihat sanak saudara ataupun keluarganya waktu itu. Ujungnya gini, terus pipinya gini, terus rambutnya kuning, mukanya kuning, terus sepatunya kuning, terus dikageti ada Dimas aku. Halo semuanya, Aron di sini. Ini merupakan part 3 atau part terakhir dari Jalan Pulang yang Hilang. Tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Kamar mandi bagian belakang. Pernah suatu ketika, saat kakak perempuanku memandikan keponakanku atau anaknya, terjadi suatu hal yang aneh. Jadi, di rumahku ada 2 kamar mandi, di mana yang satu terletak di bagian tengah rumah, sedangkan yang satunya lagi terletak di bagian belakang. Mungkin kalian yang mengikuti video ini dari part 1 tahu cerita tentang nenek-nenek yang dilihat keponakanku di kamar mandi. Nah, itu merupakan kamar mandi bagian tengah. Sedangkan cerita ini bertempat di kamar mandi bagian belakang. Jadi, kamar mandi bagian belakangku itu atapnya itu langsung genteng. Jadi tidak ada plafon atau penyekat di atasnya. Dan yang di desa pasti kalian tahu, sebelum genteng biasanya di bawahnya itu seperti ada kayu panjang sebagai penyekat atau penompangnya. Nah, kamar mandi di bagian belakangku itu pas di bawah kayu panjang yang sebagai penompang itu. Waktu itu, kakak perempuanku memandikan keponakannya di kamar mandi bagian belakang ini. Kan sudah biasa apabila saat ibu memandikan anaknya, itu sekaligus bermain air di kamar mandi. Nah, itu juga yang dilakukan kakak perempuanku bersama keponakanku. Saat keponakanku mandi, kan sekaligus bermain-main dan tertawa-tawa bersama kakak perempuanku ini. Saat di tengah-tengah bermain-main dan tertawa, tiba-tiba keponakanku diam dan melihat atas. Kakak perempuanku diam juga waktu itu dan bertanya, "Kenapa?" Tapi keponakanku ini diam sambil memperhatikan lebih konsentrasi lagi melihat ke atasnya. Kakakku langsung bilang, "Hei, kenapa he? Ada apa?" Keponakanku yang melihat ke atas ini kan otomatis dia melihat kayu yang di atas itu kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Ma, ada mbah ma, ada mbah." Sontak waktu itu kakak perempuanku kaget dan langsung menyelesaikan mandinya keponakanku ini. Dibawalah kan langsung ke kamar dia dan kakak perempuanku sekali lagi tanya, "Mbahnya di mana?" Dan keponakanku menjawab, "Di kayu atas, Ma." Nah, kan kayu atas itu mepet sama genteng kan. Jadi, otomatis si mbah atau nenek ini bergelantungan terbalik menghadap ke bawah saat dilihat oleh keponakanku. Oke, aku berharap ini tidak terjadi pada kalian saat kalian memandikan anak sepupu atau keponakan kalian. Oke, next. Tempat tidur Mbah Buyut. Sebelumnya aku perkenalkan dulu almarhum Mbah atau nenek dari suaminya kakakku, namanya yaitu Mbok Yah. Anggap saja nama suaminya kakak perempuanku ini Steven. Jadi Mbok Yah ini merupakan neneknya Steven dari bapaknya.
Jadi bapaknya Steven punya ibu, dan ibunya ini namanya Mbok Yah. Dan di rumah bapak dan ibunya Steven ini, kamar Mbok Yah ini dekat dengan toilet atau kamar mandi. Dan Mbok Yah meninggal itu waktu keponakanku atau anaknya dari kakak perempuanku ini waktu masih umur 3 bulan. Nah, waktu Mbok Yah meninggal ini, itu sudah jarang sekali berbincang-bincang tentang Mbok Yah. Dan kata kakak perempuanku, kan anaknya itu masih kecil. Jadi dia juga gak pernah bilang apa-apa tentang Mbok Yah. Dan semua keluarga itu paling berbincang-bincang tentang Mbok Yah itu cuma ya tentang kesukaannya Mbok Yah aja. Kayak Mbok Yah dulu itu suka ini, suka itu, kayak gitu. Dan tiba-tiba suatu saat keponakanku ini atau anaknya mbakku ini itu masuk ke kamarnya Mbok Yah dan bilang gini, "Ma, ini kamarnya Mbok Yah." Dan kasurnya almarhum Mbok Yah dulu ini kan menghadap utara dan selatan kan. Nah, tiba-tiba keponakanku ini nunjuk kasurnya almarhum Mbok Yah yang bagian selatan dan bilang gini, "Ma, ini kamarnya Mbok Yah. Dan Mbok Yah biasanya kalau tidur ngadep ke sini." Dan kalian tahu dulu almarhum Mbok Yah itu memang kalau tidur menghadap selatan. Oh ya, tambahan, dan keluarganya dari suaminya kakakku ini atau Steven juga kaget karena tidak ada yang pernah memberitahu atau berbincang-bincang tentang almarhum Mbok Yah dengan keponakanku ini. Jadi keluargaku dan keluarga suaminya mbakku sama-sama kaget. Next. Sesosok penampakan putih. Awal kejadian ini terjadi saat keponakanku berada di rumah tanteku. Dan kejadian ini terjadi setelah maghrib atau sekitar jam 6 sore. Rumah tanteku ini bersebelahan dengan rumahku atau hanya berjalan beberapa meter saja dari rumahku. Tanteku ini merupakan adik dari ayahku dan ia hanya tinggal bersama dengan satu anak perempuannya saja. Untuk detail kehidupannya tanteku tidak akan aku bahas di video ini. Kejadiannya diawali saat keponakanku ini diasuh oleh tanteku dan kebetulan sekali waktu itu anaknya tanteku ini masih bimbingan belajar atau les. Jadi, hanya ada tanteku dan keponakanku saja di rumahnya atau hanya berdua saja. Hal ini biasanya dilakukan karena ibuku masih sholat. Jadi bergantian untuk mengasuh keponakanku. Ya, kalian tahu sendirilah anak kecil. Kalau kita sholat, pasti akan dirusuh. Alhasil, sholat kita tidak husu. Petang itu keponakanku bermain dengan tanteku di ruang tengah atau ruang TV. Mereka bermain bersama, tertawa bersama, bahkan suaranya terdengar hingga rumahku. Ruang tengah atau ruang TV tanteku itu lurus dengan pintu depan. Jadi, jikalau ada tamu, bisa dilihat jelas dari ruang TV di rumah tanteku ini. Karena pintu depan rumah tanteku ini terbuat dari kayu dengan bagian tengahnya itu kaca. Nah, waktu itu karena keasikan bermain dan tertawa dengan keponakanku, tanteku lupa untuk menghidupkan lampu depan rumah. Tapi lampu ruang tamu sudah hidup dari sore hari. Jadi, hanya luar rumah saja yang lampunya tidak hidup. Karena lampu depan rumah tanteku tidak dihidupkan, dan waktu itu sudah semakin gelap, alhasil apabila dilihat dari ruang TV, bagian depan rumah pasti gelap kan, soalnya gak ada cahaya. Keponakanku ini kebetulan sangat aktif sekali. Ia merupakan tipikal anak yang memiliki energi besar. Jadi ia sangat suka sekali lari-lari ke sana kemari, hingga ia merasa lelah untuk menghabiskan energinya tersebut. Pas waktu itu kan rumah bagian depan tanteku gelap, dan keponakanku ini lari-lari bolak-balik hingga 3 kali dari ruang TV ke ruang tamu, balik lagi ke ruang TV.
Dia lari bolak-balik dengan ketawa-ketawa dan riang pada waktu itu. Tapi pada waktu bolak-balik yang terakhir, dia lari dengan wajah ketakutan dan sedikit teriak. Sontak, respon tanteku langsung meluk dia dan bertanya, "Hei, ono opo? Hei, ada apa?" Dan keponakanku dengan ketakutan sambil menunjuk ke pintu depan dan bilang gini, "Ono putih-putih, pocong serem." Ada putih-putih, pocong seram. Dikarenakan waktu itu di rumah tanteku hanya ada 2 orang, yaitu tanteku dan keponakanku saja. Alhasil, tanteku langsung menggendong keponakanku ini dan mengantarkannya ke rumahku karena ketakutan. Oke, next, dan ini yang terakhir. Badut yang jahil. Di kamar ibuku atau kamar yang ditempati oleh keponakanku untuk tidur, itu ada sebuah meja rias dengan kaca yang besar dan lengkap dengan 2 laci di bagian kanan dan kirinya. Jadi total lacinya ada 4. Kejadian ini terjadi saat keponakanku bangun pada sekitar pukul 5 pagi atau subuh. Keponakanku kan tidur bersama ibuku di kamarnya. Nah, waktu itu ibuku sudah bangun dan langsung ke dapur untuk memasak nasi. Sedangkan keponakanku ini tidur di kamar ibuku sendirian. Waktu ibuku ke dapur untuk memasak nasi, ternyata keponakanku ini tiba-tiba kebangun sendirian. Dan tak berselang lama, dia menjerit menangis memanggil ibuku. Sontak ibuku langsung lari kan ke kamar untuk melihat keadaan keponakanku ini. Nah, saat ibuku sampai di kamar, ia melihat keponakanku menangis dengan menunjuk meja rias yang ada di pojok kamar. Dan ibuku saat itu langsung menenangkannya dengan membawanya ke ruang TV. Beberapa saat kemudian, kondisi keponakanku ini mulai tenang dan sudah bisa diajak bicara. Ibuku bertanya kepada keponakanku ini, "Opo o? Kenapa?" Sambil mengelap air mata keponakanku. Dan kalian tahu apa jawaban dari keponakanku ini? Keponakanku ini menjawab seperti ini, "Mau enek badut kayak joker ndek mburine meja. Tadi ada badut seperti joker di belakang meja." Ibuku kaget kan waktu itu dan langsung bertanya, "Badute lapo? Badutnya ngapain?" Dan keponakanku menjawab, "Iku maju mundur no laci meja. Dee ono ndek mburine meja rias. Itu maju mundurkan laci meja. Dia ada di belakang meja rias." Ibuku terdiam beberapa saat waktu itu. Dan dalam keadaan hening, tiba-tiba ada suara laci yang seperti berderit dari kamar ibuku. Ibuku langsung ke kamar kan, melihat dari pintu kamar. Dan di dalam kamar, tidak ada apa-apa. Di belakang meja rias juga tidak ada apa-apa. Saat keponakanku ditanya seperti apa badutnya, ia hanya menjawab kalau badutnya seperti joker, tetapi memiliki kuku yang panjang dan biasanya digunakan untuk bermain-main, memaju mundurkan laci meja rias yang ada di kamar. Sekian cerita dari Aaron untuk kalian semua. Tidur nyenyak.